Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman atau Masjid Perahu yang berlokasi di Jalan Kasablanka, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan ini memang hanya memiliki jalan setapak kecil saja, yang cuma bisa dilalui oleh pejalan kaki atau sepeda motor. Masjid ini memiliki halaman luas dan pohon rindang yang membuat area sekitarnya sangat sejuk walaupun di cuaca terik sekalipun. Masjid yang terletak di antara dua apartemen mewah di kawasan Tebet ini merupakan satu di antara beberapa masjid yang memiliki keunikan dan keistimewaannya tersendiri. Nama asli dari masjid ini sebenarnya apa sih, Pak? Nama masjid ini Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Ada arti di balik nama itu nggak, Pak? Kalau diartikan, yang intinya seperti Al-Munada ya. Al-Munada itu tempat munajat yang dikabulkan. Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Paling panjang ini masjid. Di Jakarta paling panjang masjid namanya ini doang. Ada alasan kenapa dibuat panjang itu nggak, Pak? Menurut beliau ya itu artinya yang lebih diambil daripada arti daripada Lebih diambil artinya daripada nama. ya. Kalau dari pendirinya sendiri itu siapa? Pendirinya mesti Kiai Haji Abdurrahman Maksum. Itu udah almarhum. Udah almarhum Kira-kira meninggalnya tahun 2008 ya. 2008-2009. beliau tuh emang tinggal di daerah sini? Tinggal di sini. Iya. Emang tinggal di sini dulunya? Memang tinggal di sini. Oh, jadi rumahnya ini dibangun masjid kemudian sama beliau atau? Rumah tetap sana, masjid beda, dipisah. Oh gitu. Iya. Jadi rumahnya di dekat sini Iya. tapi bangun masjidnya. Iya, yang berhadapan sama masjid. Oh, pas di berada. Kira-kira berdirinya tahun berapa ya, Pak? Masjid ini berdiri tahun 1963. Ya. Itu dibangun sendiri oleh beliau atau inisiatif beliau? Dibangun oleh beliau. Dibangun Oleh beliau. sama beliau. Ah, Kalau boleh tahu nih alamat lengkapnya di mana, Pak? alamat lengkapnya Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Berarti ini masjidnya emang berada di daerah letak yang strategis tapi rada masuk ke dalam gitu ya, Pak ya? Iya, itu aja masalahnya, nggak bisa masuk kendaraan Terus kendaraan. seperti mobil gitu. Sebelumnya tuh masjid ini udah berdiri kan? Itu gedung-gedung ini udah ada atau? Belum, Oh, belum. masih perumahan masyarakat umum. Oh gitu. Jadi berdiri masjid ini Baru baru itu ya. Terus ini kan ada kalau dicari di internet tuh keluarnya Masjid Perahu ya? iya. Kenapa dikasih namanya Masjid Perahu sih? Sebenarnya masjid itu tadi namanya Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman karena ada bentuk perahunya sehingga orang memanggilnya Masjid Perahu. Tapi adapun dari falsafah perahu itu sendiri diambil dari peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Menurut beliau pendiri daripada masjid ini bahwa peristiwa Nabi Nuh itu akan diulang terus sampai akhir zaman. Banjir besar, bandang dan sebagainya terus menerus akan diulang terus peristiwa Nabi Nuh. Peristiwa Nabi Nuh akan diulang terus sampai akhir zaman. Jadi beliau dapat inspirasi Itu. yang kemudian membangun perahu di masjid ini gitu. Terus kalau misalnya sejarah singkatnya aja nih, Pak, sejarah singkat beliau mendirikan ini gitu. Secara garis besarnya pada umumnya samalah di mana-mana mendirikan masjid karena pada saat itu memang masyarakat membutuhkan masjid sehingga dibangunlah. Pada saat itu kan masjid jarang di sini. Dibangun masjid di sini untuk keperluan masyarakat. Adapun pada saat itu kan waktu warganya masih komplit kan kegiatannya banyak. Ya kan? Segala pengajian, ibu-ibu, bapak-bapak, malam, anak-anak, TPA dan sebagainya banyak kegiatannya. Karena sekarang ini warganya udah berkurang karena penggusuran untuk apartemen sehingga kegiatan tinggal TPA sama pengajian ibu-ibu sama majelis zikir. Masjid Perahu yang didirikan oleh almarhum Kiai Haji Abdurrahman Maksum ini
Bisa dikatakan unik karena arsitektur yang tidak biasa dibandingkan masjid lainnya. Ya, karena terdapat sebuah perahu seperti yang ada dalam kisah Nabi Nuh. Di ruangan ini ada 4 tiang ya. Kanan ada tulisan Arab, sebelah kiri ada tulisan Arab. Yang sebelah kanan Asma Allah, yang sebelah kiri Asma Rasul. Ya. Susunan kayu-kayu halus di dalamnya. Susunan kayu-kayu halus di dalamnya sehingga dibentuk pres. Yang kalau yang belakang utuh, jati utuh. Oh itu jati baru ini bukan ya? Kemudian kita lihat semua bentuknya dari kayu jati semua, yang kemudian ada yang unik juga di pengimamannya, ada berupa batu untuk berdirinya imam langsung. Jadi keunikan. Nah, sedangkan masalah batu ini sendiri ada di surat Ar-Rahman 55 tentang batu, pemanfaatan batu atau kenapa kita pakai batu, ya alasannya ada di surat Ar-Rahman. Ya, dalilnya surat Ar-Rahman supaya kita jangan dianggap penyimpang ya kan. Dan kemudian di puncaknya ini kan ada emasnya. Puncak masjid ini di atas tuh paling puncak ada emas sekitar 1 kilo yang memang melambangkan kita nggak boleh kalah lah Monas ya kan. Dia melambangkan kemakmuran. Karena kalau emas kan ukuran biasanya menjadikan satu patokan ukuran. Kalau orang punya apa-apa ukuran selalu pakai emas. Al-Baqarah dan An-Nur. Nah, ya, surat apa namanya? Ayat kursi kan Al-Baqarah. Dan kemudian tambahannya surat An-Nur. Ada di apa namanya? Di tempat mimbar surat Al-Baqarah, yang di pengimaman surat An-Nur. Memasuki ruangan utama masjid, di mana terdapat mimbar yang dihiasi oleh ukiran ayat-ayat Al-Quran, dan terdapat juga pilar atau tiang kayu besar yang terbuat dari jati asli yang berjumlah 4 dan masing-masing dihiasi oleh Asma Allah dan Asma Rasul. Jika biasanya orang sholat di atas sajadah kain, namun Masjid Perahu semakin menarik dengan adanya alas sholat untuk imam yang terbuat dari batu. Pada bagian mimbar dan dekat pintu masuk pun dihiasi oleh batu yang berjenis akik. Menariknya lagi dari Masjid Perahu ini, yaitu terpampang Al-Quran berukuran 2x1 meter di teras belakang masjid. Al-Quran raksasa yang ditulis oleh Haji Amir Hamzah pun dikelilingi oleh batu akik yang berwarna-warni. Al-Quran dengan ukurannya yang besar itu berfungsi sebagai pajangan saja, dan Al-Quran tersebut ditulis tidak lama setelah dibangunnya Masjid Perahu ini. Nah, pada saat itu salah satu Quran terbesar di dunia, bukan di Indonesia doang waktu itu begitu makin kemari orang mulai bikin Quran besar-besaran gitu kan. Jadi pada saat itu Quran salah satu Quran terbesar. Berarti ini ditulis tangan langsung sama beliau, terus diletakkan di Ya, sini. kan waktu itu kan kita harus cari kertasnya dulu yang bagus, yang kertas anti minyak, anti air. Terbentuklah Quran ini, yang penulisnya Haji Amir Hamzah zaman. Setelah itu Ada alasan sendiri nggak sih Pak kenapa diletakkan di sini? Ya di satu sisi ruangan yang ada di yang kita punya ini ya, satu sisi, kedua nggak mengganggu peribadatan juga. Ini ada jenisnya nggak sih? Batu-batunya ada nama-nama jenisnya? Ya ada. Kayak seperti ini kan ada yang bilang jamrud, ya kan? Ada yang bilang aquamarine. Rata-rata
jenis akik atau batu tua ya. Rata-rata jenis akik. Kenapa jenis akik? Memang karena rata-rata nenek moyang kita suka dengan batu-batu akik. Itu aja kaitannya. Keunikannya itu masjidnya jati semua ya. Keunikan satu, kedua ada Emasnya. emasnya, terus ada tempat orang bertapa atau bersemedi di kapal. Di depan, paling depan perahu itu, kepala kapal itu ada satu ruangan. Kalau orang bilang disebut tempat berkholwat. Kalau orang Sumatera bilang tempat bersuluk. Tapi untuk kelompok orang-orang toreko, orang-orang bersemedi itu. Saya selaku ketua pengurus masjid yang dinamakan Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Adapun orang menyebutnya sebagai Masjid Perahu, itu ya beberapa tahun yang lalu aja, kita 10 tahunan yang lalu. Jadi kami dari pengurus tidak menyebut sebagai Masjid Perahu, karena ada nama masjid tanpa perahu itu di Jalan Tangkuban Perahu dekat Pasar Rumput, itu Tangkuban Perahu. Orang suka salah alamat, yang dia tuju Masjid Perahu tapi datangnya ke Masjid Tangkuban Perahu. Jadi nama masjid kita Masjid Agung Al-Munada Darussalam Baitur Rahman. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Haji, bagaimana sejarah di balik berdirinya Masjid Perahu tersebut, Pak Haji? Kalau lihat sejarah, yang saya bukan ahli sejarah ya, jadi ceritanya mungkin agak ini. Jadi nanti kalau yang nggak paham ditanyakan aja ya. Jadi kita sifatnya tanya jawab. Jadi masjid ini semula adalah satu bangunan kecil yang digunakan untuk musola, ya kurang lebih 50, nggak ada 50 meter lah. Itu diwakafkan oleh seorang masyarakat itu, penduduk itu, Bapak Marjuki namanya. Diserahkan, diwakafkan, kemudian kita membentuk panitia pembangunan yang diprakarsai oleh kakak saya almarhum Kiai Haji Qasim Abdurrahman Maksum Hukum Prakarsa. Ya sekaligus arsitekturnya juga yang menciptakan bentuk-bentuknya itu dia bersama saya, karena saya waktu itu tinggal serumah dengan beliau. Jadi berkonsultasi terus bagaimana bentuk-bentuk yang ini. Kemudian udah jadi sketsanya diserahkan ke panitia, ada bagian arsiteknya yang bangunan sipil yang untuk membuat gambarnya, dibuat gambarnya sampai jadi, kemudian kita siap mengumpulkan dana secara swadaya dari masyarakat. Awalnya adalah karena masyarakat di situ tidak ada masjid di RW wilayah situ. Kita kalau sholat Jumat itu pergi ke Menteng Atas atau ke Tebet, jadi cukup jauh juga, sehingga permintaan masyarakat kita wujudkan dalam membangun masjid. Ini masjid terbilang unik ya Pak Haji ya. Kalau menurut Pak Haji sendiri, keunikan dan keistimewaan dari masjid ini sendiri dengan masjid-masjid yang lainnya itu apa ya Pak Haji? Kalau menurut saya, satu pengurus itu kan tidak merasa unik dan tidak merasa ada istimewanya. Sama aja dengan masjid yang lain, dimanfaatkan untuk ibadah. Hanya bentuknya yang beda dengan masjid yang lain. Umumnya kan masjid kan dengan kubah dan lain sebagainya. Kalau kita kan bentuknya kerucut, dari atas kecil ke bawahnya melebar. Jadi kalau isinya kalau hujan turun dari langit itu akan ke bawah tuh menyebar gitu. Jadi kalau Allah turunkan rahmat, maka rahmat itu untuk seluruh
sekalian alam. Awal mula untuk perahunya sendiri Pak Haji itu dari mana ya? Kenapa? Kalau perahu memang itu kita tadinya punya pemikiran ingin menciptakan perahu Nabi Nuh, tapi nggak ada desainnya. Jadi terpaksa pergi ke pinggir laut, kebetulan bertemu dengan orang-orang Doana, memberikan gambar contoh itu perahunya itu adalah jadi kapal frigat, kapal untuk pemburu para perompak di laut itu. Ya bersamaan mesin itu sudah berdiri, itu dibangun juga bersama. Kalau kebetulan kan saya kemarin sudah datang ke lokasi ya Pak Haji. Mengenai Al-Quran dan batu-batuan di sana itu cukup berbeda juga dengan masjid yang lainnya. Itu ada sejarahnya sendiri nggak Pak Haji? Ya kalau batu-batu itu koleksi dari kakak saya almarhum. Iya. Dihimpun di situ. Kalau di rumah kan kepenuhan. Di situ ada kenang-kenangan buat masyarakat. Itu taruh situ Al-Quran yang besar itu dibuat, ditulis oleh seorang ustadz dari perguruan As-Safiyah, sekarang udah almarhum. Itu berdirinya kita masjid itu kan tahun 1963, persisnya bulan Rajab 1963. Ya, ustadz itu mengajar di As-Safiyah, diberi tugas untuk menulis mushaf Al-Quran tersebut 30 juz dari tahun 27 Rajab tahun 1975 hingga selesai itu kurang lebih 30 tahun, karena dikerjakan sendiri aja kan, dari kaligrafi dan sebagainya itu sendiri sampai 30 tahun. 2005 bulan Rajab baru ditaruh di situ. Untuk harapan Pak Haji sendiri dan keluarga untuk kedepannya untuk Masjid Perahu sendiri itu bagaimana Pak Haji? Ya sebetulnya kan bukan masjid keluarga ya, cuman ada orang menyebutnya itu masjid punya keluarga. Jadi kita menguasai, enggak, kita silakan semua Muslim boleh masuk, bahkan non Muslim pun pada masuk juga. Iya. Jadi bukan masjid keluarga, tapi ya maka harapan dari saya selaku pengurus, ya artinya kalau setiap orang yang masuk ke masjid itu dia mengambil air wudhu atau mandi, kemudian sholat di dalamnya, maka keluar dari masjid itu diharapkan akan lebih sejahtera hidupnya. Itu harapannya. Dan kalau boleh tahu, ini masjid sendiri tuh banyak sekali pengunjung ya Pak Haji ya? Banyak dari luar, itu apa benar Pak Haji untuk destinasi wisata? Ada lah rombongan-rombongan yang ingin melihat dari dekat, ada rombongan ibu pengajian dari Depok, dari Tangerang, dari Bogor, dari Bekasi, Jakarta sekitar lah. Dari artis-artis juga. Oh ada. Ada yang saya melihat tuh, misalnya yang pernah itu Titik Puspa, Bing Slamet, Ida Royani, yang kemarinnya tuh Ayu Azhari, Pak Embong, ada kelompok Penwali dari Bandung tuh. Iya sudah banyak ya untuk Ya, yang pengunjung-pengunjung. Ada yang Kalau dari pemerintah sendiri apa sudah diklaim untuk menjadi tempat wisata sendiri gitu Pak Haji? baru wacana saja, diharapkan bisa dijadikan cagar budaya. Iya. Jadi belum ada resminya meminta. Oh. Dan masyarakat masih keberatan juga kalau dikatakan ini, terutama ya dari keluarga saya memang belum siap. Oh kalau kayak gitu tuh diserahkan ya Pak Haji atau bagaimana? Ya, harus menyerahkan kan, artinya nanti manajemennya dia oleh dia. Iya. Nah, kita yang khawatir kan dia tidak sesuai dengan awal cerita gitu kan. Iya. Kan tetap terus, tapi tetap diaku sebagai ya mau cagar budaya mau apa gitu silakan saja.